Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan kekuatan untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak mau yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 dibawa perikop kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makanan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi mau senantiasa mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di minggu yang baru, di minggu pertama, minggu Advent pertama, di minggu pertama bulan Desember. Selamat berjumpa kembali. Hari ini Kotong membuka kitab Wahyu dari pasal yang pertama, dan hari ini memasuki pasal yang kedua. Di pasal yang kedua ini Pewahyu atau Yohanes menceritakan atau berbagi tentang pelayanan di Efesus. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus adalah merupakan satu jemaat pertama yang ada di Asia Kecil yang disapa oleh Yohanes dengan maksud dan tujuan, karena Efesus merupakan salah satu tempat yang masih ada agama kafir atau masih ada penyembahan berhala, penyembahan terhadap dewa-dewi, dan menyembah kaisar.
Tapi dalam bentuk penyembahan-penyembahan tersebut, jemaat Efesus masih tetap setia untuk melayani dan mengerjakan berbagai tugas pelayanan mereka, yakni melayani Tuhan. Tetapi juga dalam pelayanan-pelayanan itu, Allah melihat bahwa mereka mulai kendor, mulai kehilangan kasih yang mula-mula ada di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Jadi berbicara tentang jemaat Efesus yang disapa oleh Yohanes di sini adalah berbicara tentang bagaimana mereka tetap menunjukkan kesetiaan kasihnya dalam pelayanan yang ada semula-mula sampai kepada akhir masa kehidupan pelayanan mereka. Bapak Mama, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini juga kita bertemu dengan satu tema, yakni jangan lelah melayani dengan kasih. Omong tentang kasih, kita semua sudah tahu. Tetapi tentang perbuatan kasih itu, saya rasa tidak semua mampu melakukannya. Apalagi melayani dengan kasih. Semua punya perspektif masing-masing tentang hal melayani. Tetapi kedua hal tentang melayani dan tentang kasih, kita harus menyatukan dan mengikat mereka menjadi satu di dalam diri kita untuk kita tetap bekerja dan melayani Tuhan dengan setulus hati, dengan kasih yang masih ada dari awal kita diberikan tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Dan mempertahankan kasih yang mula-mula itu sampai titik darah penghabisan itu sangat-sangat sulit. Tetapi hari ini Tuhan mau bilang bahwa Tuhan menginginkan satu pelayanan yang tidak kendor, tidak habis-habisnya. Jadi ketemu semangat yang ada mula-mula akan terus ada sampai kepada saat dimana Tuhan memanggil kita. Jadi semangat melayani itu harus ada dan terus ada, dan tidak boleh membuat kita terkecoh dengan hal-hal yang ada di luar sana. Kalau jemaat-jemaat Efesus tidak terkecoh, seharusnya kita juga tidak terkecoh. Apalagi kita sudah ada di masa saat ini, masa yang ada segala sesuatu yang lengkap, yang dapat menolong ketong untuk melaksanakan tugas pelayanannya kita dengan lebih baik, dan ketong lebih tertolong dalam segala sesuatu. Tidak ada lagi waktu untuk menyembah-nyembah berhala-berhala yang ada, tetapi waktu yang ada ini menolong ketong untuk semakin semangat, semakin bertumbuh, semakin ingin melayani Tuhan di dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Ingatlah bahwa melayani harus menggunakan dasar kasih, tidak menggunakan dasar kekuatan pribadi. Jika mama-mama saat ini melayani atau saya pun melayani dengan berdasarkan kekuatan pribadi, mari kita semua stop sudah. Mari kita mulai melayani Tuhan, kembali melayani Tuhan dengan dasar yang kuat, yakni kasih itu. Jangan sampai kita menghilangkan dasar yang kasih itu dan menggunakan kekuatan pribadi untuk melayani Tuhan dan mengatasnamakan itu semua sebagai pelayanan kepada Tuhan. Di minggu pertama ini, di minggu Advent yang pertama ini, di minggu Adventus yang pertama ini, untuk memasuki minggu Advent yang kedua ini, kita semua diajak oleh Tuhan kita melalui firman-Nya untuk terus menyala-nyala. Jangan sampai dengan siapan ketong, dengan tidak sungguh-sungguhan melayani Tuhan, Tuhan mengambil sesuatu yang tidak seharusnya Dia ambil daripada kita.
Kenapa saya bilang begitu? Karena seharusnya kita senantiasa bertanggung jawab untuk melayani Tuhan. Jadi layanilah Tuhan di dalam tugas tanggung jawab kehidupan kita, di masa-masa kehidupan kita, di minggu-minggu yang Tuhan percayakan bagi kita. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa memberikan ketong kekuatan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan menutup perenungan saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan. Kami senantiasa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami senantiasa memohon di dalam Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan untuk mau melayani Tuhan dengan kasih yang terus menyala-nyala di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, anak-anak, suami, istri, orang tua kami, opa oma kami, pendidikan kami, segala usaha kami, segala sakit penyakit kami Tuhan, segala sukacita dan duka cita kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Biarlah oleh kasih dan penyertaan Tuhan kami senantiasa dicukupkan dan kami senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua. Sampai jumpa kembali. Tuhan senantiasa memberkati kita semua.